Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa pula di dalam doa pagi GKI Samanudui. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih anugerah-Mu yang besar. Engkau yang sudah menjaga melindungi kami sepanjang malam dan Engkau memberikan pagi yang baru bagi kami. Engkau yang telah memeliharakan seluruh kehidupan ini, juga hari ini Engkau yang memberikan firman-Mu bagi kami, supaya kami dapat bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Tolonglah untuk kami boleh mengerti dan melaksanakan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Yeremia 31 ayat 10 sampai ke 14. Mari saya bacakan. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh, katakanlah Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak. Karena anak-anak kambing, domba, dan lembu, hidup mereka akan seperti taman yang diairi. Mereka tidak akan merana lagi. Pada waktu itu, anak dara yang akan bersukaria, menari-nari bersama orang-orang muda dan orang-orang tua. Aku akan mengubah duka cita mereka menjadi sukacita, akan menghibur dan membuat mereka gembira lepas dari kedukaan mereka. Aku akan memuaskan para imam dengan kelimpahan dan umatku akan kenyang dengan kebaikanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setelah kematian Yusuf, raja muda itu, bangsa Israel tetap tinggal di Mesir. Mereka beranak cucu menjadi banyak, sehingga raja Mesir yang baru pada waktu itu dengan seluruh penguasa-penguasa Mesir menjadi takut bahwa pertumbuhan mereka sangat cepat. Mereka takut pada waktu peperangan bangsa Israel akan membela musuh dan akan mengalahkan bangsa Mesir. Maka bangsa Mesir menekan dan memperbudak bangsa Israel. Maka terjadilah penderitaan yang berkepanjangan. Bangsa Israel berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan menolongnya, mengirim Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Mereka dibebaskan. Mereka keluar dari Mesir. Namun, Mesir belum keluar dari mereka. Mereka tinggal selama 400 tahun di Mesir. Mereka menjadi bangsa budak. Mereka menjadi bangsa yang
kemampuannya hanya membuat batu bata. Dan Tuhan membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Kita melihat bahwa perjalanan bangsa Israel naik dan turun. Pada saat Tuhan memberikan pertolongannya, laut pun dibelah. Mereka takut akan Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan. Tapi dalam waktu singkat mereka bersungut-sungut karena mereka kehausan. Mereka tidak mendapatkan air. Begitu seterusnya. Mereka masih mengingat kebaikan-kebaikan dan kesenangan dan kenikmatan selama berada di Mesir. Sehingga pada waktu mereka menghadapi kesulitan, mereka kembali berteriak bahwa sebaiknya mereka kembali ke Mesir. Mereka kembali berteriak, apakah tidak ada kuburan di Mesir sampai kita harus dikuburkan di padang gurun ini. Jarak antara Mesir dan tanah perjanjian kira-kira jarak Jakarta Cirebon. Tapi di sini Tuhan mendidik mereka. Karena dia tahu bahwa bangsa ini perlu dididik lebih lanjut. Maka Jakarta Cirebon telah ditempuhnya dalam waktu 40 tahun. Kalau direnungkan kembali, mereka naik dan turun, iman mereka kadang-kadang mereka dekat kepada Tuhan, kadang-kadang mereka meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan tetap di dalam perjalanan ini menyertai, meskipun Tuhan juga menderita melihat bangsa Israel yang seperti ini. Sampai akhirnya Tuhan menjatuhkan hukuman. Mereka dibuang ke Babel. Namun kasih Tuhan juga tetap membebaskan mereka dari penderitaan. Mereka diberitahu bahwa 70 tahun mereka akan tinggal di Babel dan mereka akan dibebaskan. Perjalanan hidup iman orang Kristen juga dapat digambarkan seperti ini. Bahwa iman orang Kristen naik dan turun. Kita sudah dibebaskan dan kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Namun, dosa masih tetap tinggal di dalam hati kita. Ini seringkali kita masih lebih menyukai dunia ini daripada Tuhan. Kita lebih mengutamakan harta, kekayaan, kekuasaan, dan kenikmatan-kenikmatan dunia. Ini yang seringkali membawa kita kepada dosa. Rasul Paulus, rasul yang besar, juga mengalami hal yang sama. Dalam Roma 7 ayat 15 dan seterusnya, Rasul Paulus menyatakan bahwa di dalam dirinya ada dua macam hukum. Dia katakan bahwa aku melayani Tuhan dengan hukum akal budiku. Namun hukum darah daging telah menyeret aku
ke dalam perhambaan dosa. Nah, disinilah letaknya bahwa rasul yang besar itu sampai berteriak, "Aku manusia celaka, siapa yang dapat membebaskan aku dari tubuh maut ini?" Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Perjalanan hidup kita naik dan turun, karena memang di dalam diri kita ada dua macam hukum itu. Lalu, apakah kita akan berjalan seperti bangsa Israel, sehingga akhirnya boleh menerima hukuman pembuangan ke Babel? Perjalanan hidup ini memang singkat. Kalau dilihat lagi bahwa kita seringkali memang membuat Tuhan juga menderita. Di dalam perjalanan kita dengan menyimpan dosa di dalam hati, kita juga menderita. Pasti diri kita juga menderita. Kita ingat suatu perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang terhilang. Setelah semua dosa dilaksanakan, maka anak ini kembali jatuh miskin dan tidak bisa mendapatkan makanannya. Dia menderita begitu rupa. Dia katakan bahwa di rumah Bapakku ada banyak makanan. Orang-orang upahan banyak, mereka semua kenyang. Mengapa aku di sini mati kelaparan? Dia mengambil keputusan, datang kepada Tuhan, datang kepada Bapaknya. Dia katakan bahwa aku telah berdosa kepada Tuhan dan kepada Bapa. Aku ingin menjadi sama seperti orang upahan Bapa. Tapi bapaknya melihat dari jauh, dia menyambutnya, dia memeluknya, dia menciumnya. Dia memberikan jubah baru, dia memberikan cincin, dia memberikan sepatu baru. Dia memberikan pesta, lembu yang tambun dipotongnya. Inilah hati Bapa yang selalu menantikan kedatangan anaknya. Anak-anak yang berdosa dinantikannya. Memang anak yang hilang ini menderita. Dia di dalam penderitaannya, dia datang kembali karena kasih yang mengalahkan kepedihannya. Kalau dia datang kepada bapaknya, maka bapaknya mengasihinya sebegitu rupa sehingga kepedihan anak ini hilang. Tapi bukan hanya anak ini yang pedih, tetapi bapak juga pedih sekali melihat perbuatan anaknya. Tapi kasih lagi-lagi, kasih yang mengalahkan kepedihan. Kita berjalan di dalam ziarah iman. Kita mengingat bahwa kehidupan ini segera akan berakhir. Begitu banyak orang Kristen yang tidak begitu peduli dengan keselamatan. Mereka lebih memikirkan tentang kenikmatan dunia ini. Paling-paling apa yang ditakutkan sih?
Mereka memikirkan, mereka takut hanya pada penderitaan dan kematian. Mereka tidak memikirkan mengenai keselamatan. Banyak yang terus menyimpan dosa itu. Karena Tuhan sudah membebaskan mereka dari belenggu dosa, tapi dosa belum keluar dari hati mereka. Disinilah letaknya kita perlu sadar bahwa waktu kita sangat terbatas, maka kita perlu menyelesaikan dosa kita. Kita perlu kembali kepada Tuhan, dan Dia sedang menunggu. Dia mau menerima kita untuk kita dilepaskan dari penderitaan kita, untuk kita dibebaskan dari penderitaan kita. Maukah kita datang kepada Tuhan? Apakah kita memilih terus jalan penderitaan? Ataukah kita mau dibebaskan, datang kepada Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu, bahwa Engkau tetap menantikan kami untuk kami boleh kembali kepada Tuhan apabila kami telah hidup di dalam dosa. Tolonglah Tuhan di dalam semua penderitaan kami, karena kami sudah jauh daripada Tuhan. Kami ingin kembali, bahwa Tuhanlah yang merangkul dan menerima kami kembali. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hidup di dalam kelemahan dan di dalam dosa. Tolonglah mereka juga untuk boleh menerima kasih anugerah-Mu itu. Kami juga berdoa untuk mereka yang menderita di dalam kekurangannya, di dalam sakitnya, agar mereka boleh datang kepada Tuhan, boleh menyerahkan hidup ini, dan Tuhanlah yang menolong, karena Tuhan yang berbelas kasihan kepada mereka. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat berkarya, selamat menjalani hari ini dengan berkat Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.